Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan tentang tugas teknik simulasi. Di sini saya dan teman-teman saya ada Muhammad Yusuf, Agung Sembiring, dan Fahri Prima. Yang pertama ada analisa antrian di kasir Hypermart Mall WTC Matahari Serpong. Penulis Bulan Okrima ISSN 2356-2005/2598-4950. Hypermart adalah suatu usaha retail perbelanjaan yang bergerak di bidang jasa, yang terkadang memiliki permasalahan seperti jumlah antrian yang banyak di kasir ketika konsumen akan membayar barang belanjaannya. Penelitian ini dilakukan untuk menghindari hal tersebut, pun untuk mendapatkan pelayanan yang lebih maksimal. Penguraian matematis dalam sistem antrian hasil dari model-model antrian mempunyai standar tertentu dengan formulasi dan solusi yang mengasumsikan perilaku pelanggan dan pelayanan yang dapat diperkirakan dan dikuantifikasikan dalam bentuk densitas distribusi probabilitas. Persamaan antrian untuk model B yang juga memiliki nama teknis MMS. Persamaan ini sungguh lebih rumit daripada persamaan yang digunakan dalam model jalur tunggal. Walaupun demikian, persamaan ini digunakan cara yang sama dan menghasilkan jenis informasi yang sama seperti model yang lebih sederhana. Kebutuhan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pengolahan data sangat berhubungan dengan variabel dan indikator yang akan dianalisis. Teknik yang digunakan dalam analisis data yang diperoleh adalah deskriptif, yang digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai sistem antrian di Hypermart Mall WTC Matahari Serpong. Di sini ada kelebihannya. Yang pertama, menjelaskan penggunaan model antrian sistem jalur berganda dengan satu tahap. Yang kedua, menjelaskan rata-rata kecepatan kasir setelah menggunakan model. Yang ketiga, menggunakan pengujian SPSS statistik 17.0 pada perangkat SPSS. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Fahri Prima. Saya akan melanjutkan yang tadi. Yang selanjutnya adalah judul analisis antrian servis motor di dealer resmi Honda. Penulisnya Erwin Widianto dan Tetja Sukmono dengan nomor ISSN 2541-515. Permasalahan yang terjadi di dealer yaitu menentukan jumlah pit yang optimal untuk mengatasi antrian servis yang sangat banyak. Untuk mengetahui jumlah pit stop yang optimal selama 8 jam kerja dan mengetahui banyaknya motor yang didapat dan dilayani selama 8 jam kerja. Manfaat dari penelitian ini yaitu mendapatkan pengetahuan mengenai teori antrian yang ada di bidang jasa, khususnya mengetahui jumlah kapasitas pit stop yang optimal pada dealer Honda dan memperoleh hasil perbaikan yang optimal pada dealer Honda. Konsep antrian yang digunakan adalah konsep antrian FIFO, yaitu antrian yang masuk pertama akan dilayani terlebih dahulu dan begitu seterusnya. Seperti pada contoh pelanggan antrian di sebuah dealer motor, pelanggan yang datang pertama kali akan dilayani terlebih dahulu. Konsep inilah yang dipakai penulis untuk mengembangkan program aplikasi dalam sistem antrian ini. Dikarenakan logika pada antrian ini sejalan dengan konsep yang manusia inginkan, yaitu siapa yang terlebih dahulu datang akan dilayani terlebih dahulu daripada yang datang setelahnya. Kekurangannya, kelebihannya adalah menggunakan simulasi software ProModel 2017 dan terdapat output simulasi software ProModel 2017. Judul analisis antrian dengan model single channel single fase servis pada stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Guci Ngurah Rai, Palu. Penulis D. Netipitria Nureni Utami. Antrian adalah suatu garis tunggu dari pelanggan yang memerlukan layanan dari satu atau lebih layanan. Masalah antrian berhubungan dengan efisiensi, di mana terjadinya antrian akan mengurangi kenyamanan layanan kepada pelanggan. Hal ini juga terjadi di SPBU Igusti Ngurah Rai.
Antrian terjadi karena banyak kapasitas perjalanan tidak sebanding dengan laju kedatangan pelanggan, sehingga peneliti tertarik untuk menganalisis antrian SPBU tersebut dengan menggunakan model single channel single phase. Semua pelanggan sangat menghargai waktu karena merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan, sehingga selalu menginginkan sistem optimal yang dapat memberikan pelayanan yang baik. Model penelitian jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, yaitu berupa angka data waktu kedatangan, data waktu pelayanan dengan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer, yaitu data yang diambil langsung dari objek penelitian. Dan nilai tersebut dapat diketahui untuk karakteristik model antrian jalur tunggal dengan satu tahap pelayanan yang meliputi rata-rata yang antri dalam sistem. Karakteristik antrian dari model antrian jalur tunggal dengan satu tahap pelayanan di SPBU Igusti Ngurah Rai Palu yang diperoleh selama penelitian menunjukkan bahwa rata-rata yang antri dalam sistem adalah 8, 9, 19 atau sebesar 9 orang. Kelebihannya menggunakan model single channel atau single phase, menggunakan rata-rata dalam antrian. Ya, di sini saya akan melanjutkan, judulnya itu analisis sistem antrian dan optimalisasi layanan teller. Studi kasus pada Bank X di Kota Semarang. Penulis Petrus Lajor Ginting dan Raharjo. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan dan badan usaha pemerintah swasta maupun perorangan dalam melakukan aktivitas keuangan, yaitu menghimpun dana, perkreditan dan berbagai transaksi jasa keuangan yang diberikan oleh bank untuk melancarkan mekanisme bagi semua sektor perekonomian. Penelitian ini mempunyai hipotesis kedua sebagai berikut. H2 pola pelayanan nasabah oleh teller berdistribusi eksponensial sumber. Hapsari 2013, Heiser 2005, Schroeder 1989 yang dikembangkan untuk penelitian metode penelitian yang menjadi objek dalam penelitian adalah Bank X yang merupakan salah satu bank pemerintah dan yang menjadi populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh jumlah kedatangan pelanggan pada setiap teller di mana pengambilan data statik dilakukan pada jam kerja. Perhitungan dengan software POM atau QM for Windows Waiting Line versi 3.0 untuk mengetahui tingkat kegunaan dari bagian layanan, jumlah rata-rata nasabah menunggu dalam antrian, jumlah rata-rata nasabah menunggu dalam sistem, waktu rata-rata yang dihabiskan untuk menunggu dalam antrian, jumlah waktu rata-rata yang dihabiskan dalam sistem, dan tabel dan grafik probabilitas. Hasil perhitungan dengan software POM QM for Windows versi 3.0 setelah hasil mencari jumlah kedatangan orang persatuan waktu dan jumlah rata-rata orang yang dilayani persatuan waktu diketahui, maka selanjutnya adalah menghitung yang didapat dengan menggunakan software POM QM for Windows Waiting Line versi 3.0. Kelebihannya menjelaskan menggunakan software POM QM for Windows Waiting Line versi 3.0 terdapat perbandingan pada saat menggunakan software POM QM for Windows Waiting Line versi 3.0. Kekurangannya itu keterbatasan sampel dalam penelitiannya, hanya orang-orang nasabah yang melakukan transaksi pada bagian teller dan tidak dilakukan pada bagian lain. Hipotesis penelitian digunakan hanya untuk meneliti secara umum dan tidak meneliti pada jumlah total biaya. Dan di sini juga ada judul model sistem, judulnya itu model sistem antrian dengan menggunakan pola kedatangan dan pola pelayanan pemohon SIM di Satuan Penyelenggaraan Administrasi SIM Riset Kepolisian Manado. Penulis yaitu M. Safri Bahar, Manslumio Mananohas, dan Kristi H. Montolalu. ISSN-nya itu 2302-4224. Proses pembuatan SIM meliputi pendaftaran, ujian teori, ujian praktik, teks kesehatan, registrasi, pembayaran, pengisi formulir, foto, sampai SIM tersebut jadi. Walaupun alurnya terlihat sederhana, namun proses pembuatan SIM tersebut terkadang memakan waktu cukup lama dan tidak jarang menimbulkan antrian yang membuat permohonan SIM menunggu cukup lama. Semakin banyak pengguna kendaraan bermotor, maka akan semakin banyak pemohon pembuatan SIM. Jumlah pemohon SIM yang datang tidak pasti dan cenderung lebih besar daripada jumlah sumber daya yang ada. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan, yaitu terjadinya antrian atau bottleneck
dan kesulitan untuk perencanaan alur proses pelayanan pembuatan SIM, serta kesulitan dalam mengatur kapasitas sumber daya di Satpas. Sedangkan untuk pola pelayanan ditentukan oleh waktu pelayanan, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk melayani pelanggan pada fasilitas pelayanan. Waktu pelayanan pemohon SIM di loket 1 1979 menit rata-rata permohonan SIM dilayani, dan waktu pelayanan pemohon SIM di loket 2 1665 menit rata-rata pemohon SIM dilayani. Namun waktu pelayanan pemohon SIM di loket 3 0,0,368 menit rata-rata permohonan SIM dilayani. Mekanisme pelayanan, waktu pelayanan dan sumber pelayanan, distribusi eksponensial. Rata-rata pelayanan diberi simbol yang mana merupakan banyak pelanggan yang dapat dilayani dalam satuan waktu. Sedangkan rata-rata waktu pelayanan ialah rata-rata waktu yang dipergunakan untuk melayani per pelanggan yang diberi simbol 1 per V-unit. Rata-rata waktu pelayanan hari Jumat sama dengan 1 V5. Lama pelayanan itu sejak kedatangan pelanggan dan sistem antrian sampai selesai. Pelayanan mengikuti sebaran eksponensial. Data rata-rata waktu pelayanan pada loket 1 di mana rata-rata waktu pelayanan pada loket ke I. Rata-rata waktu pelayanan harapan pada waktu ke I. Banyaknya pengamatan kriteria keputusan dilakukan dengan terima rata-rata pelayanan bersabaran eksponensial apabila dua-dua dalam hal lain keputusan ditolak. Para pelayanan yang terjadi pada tempat pendaftaran dan tempat pengisian formulir tidak berdistribusi eksponensial, yang artinya waktu pelayanan tidak sesuai dengan waktu yang diharapkan. Ya, kelebihannya yang di sini ya menunjukkan data rata-rata pelayanan setiap loket, menjelaskan model antrian. Kekurangannya tidak ada penjelasan aplikasi yang digunakan. Ya, di sini terdapat tampilan untuk website yang kita sudah buat, yaitu COVID-19 yang akan dijelaskan oleh Muhammad. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang sudah kelompok kami buat, yaitu COVID ID atau data informasi COVID di Indonesia khususnya. Di sini ada jumlah kasus positif, jumlah kasus sembuh, dan jumlah kasus meninggal dari 33 provinsi yang bisa kita lihat di tabel. Next, yaitu ada form login untuk admin untuk mengolah datanya. Di sini kita harus memasukkan username dan password untuk bisa memasuk ke dashboard admin. Next, selanjutnya di sini ada data COVID di Indonesia, yaitu admin bisa mengedit dari Aceh sampai ke Papua. Totalnya itu ada 34 provinsi. Di sini juga bisa menambah data atau cetak data keseluruhan. Di sini ada edit, yang selanjutnya ada next di edit provinsi, yaitu kita bisa mengubah nama provinsi, mengubah jumlah kasus positif dan jumlah kasus sembuh serta jumlah kasus meninggal. Jika sudah, kita bisa klik simpan. Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada yang salah kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.